menjawab pertanyaan dari Fedri Amsyah dengan topik keselamatan untuk manusia sebagai tugas mahasiswa UPH. Pertanyaan yang pertama yaitu manusia dapat melakukan dosa atau kejahatan. Bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan menurut keyakinan atau ajaran Anda? Ya, di sini berarti ajaran Buddhis ya. Nah, kalau di ajaran Buddhis yang disebut dosa itu adalah atau disebut kejahatan ya. Kalau di sini boleh katakan kebencian kalau dosa menurut agama kita. Nah, tentu yang disebut kebencian itu memunculkan kejahatan. Bagaimana manusia memperoleh keselamatan? Ya, semua orang mau selamat, itu pasti. Ya. Tentunya kalau kita mau selamat, ya kita banyak berbuat baik. Karena ini ada hubungannya dengan karma. Ya. Apa yang kita lakukan itu yang kita petik. Ya. Inilah hukum karma. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka menghasilkan akibat yang baik. Begitu juga kalau kita berbuat jahat, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, kalau kita mau selamat berarti kita banyak melakukan perbuatan baik. Pertanyaan kedua, apakah semua manusia membutuhkan keselamatan dan mengapa? Ya, kita kembali lagi bertanya, setiap orang bukannya mau selamat. Nah, di sini dikatakan mau semua manusia membutuhkan keselamatan. Ya tentu. Ya mengapa? Ya namanya hidup ya yang maunya semua mau selamat. Kan begitu. Ini jawaban singkat saja. Yang ketiga, apakah keselamatan bergantung pada usaha manusia? Betul. Kembali lagi seperti yang di atas tadi. Ya, kita mau selamat, mau hidup bahagia, itu pasti ujung-ujungnya adalah harus banyak melakukan perbuatan baik. Jadi dari agama Buddha menurut jawaban dari Suhupati ada beberapa pandangan atau keyakinan yang cukup sama, seperti kesadaran bahwa manusia hidup moral itu penting. Lalu juga ada konsekuensi jika manusia berbuat jahat atau berdosa. Dorongan untuk berbuat baik karena mempercayai akan adanya karma. Hal ini dalam Alkitab juga mengakui bahwa adanya tindakan yang mempengaruhi konsekuensi, di mana apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Dalam Galatia 6 ayat 7 yang berbunyi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Suhupati juga setuju dengan pernyataan bahwa semua manusia ingin keselamatan. Oleh karena itu harus banyak melakukan perbuatan baik. Ia juga membahas usaha manusia itu penting untuk mendapatkan keselamatan. Dalam kekristenan, saya setuju bahwa penting untuk berbuat baik, tetapi itu bukan dasar keselamatan. Jika diukur dengan perbuatan baik, berapa banyak yang cukup? Siapa yang mengadili perbuatan baik tersebut? Apakah dosa dapat dihapus dengan perbuatan baik? Nah, contohnya, jika koruptor yang sudah memakan duit rakyat, tapi ia mendonasikan harta dia, tentu ya perbuatan baik dia tidak menghapus kejahatan atau dosa tersebut. Nah, habis itu karma membahas pembalasan atau pengadilan untuk orang berdosa, tetapi di mana letak keselamatan dan pengampunan diperoleh, di mana ada anugerah. Dalam Injil, saya belajar bahwa pengampunan dosa bukan hanya untuk bebas dari konsekuensi, tetapi merupakan penebusan yang dikaruniakan oleh Yesus di kayu salib. Nah, dalam ayat Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia ya. Dan Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
gimana orang manusia bisa mendapatkan keselamatan menurut keyakinan Koko? Kalau kita di Konghucu ya, jadi dia di tiap tahun ada namanya tahun Shio. Jadi di tiap tahun kan ada bintang Taishui. Jadi semua orang punya bintang keselamatan tidak baik, tergantung dari Shio. Dan Shio itu pun juga tergantung jam, waktu, bulan. Nah, jadi keselamatan itu nggak semua bilang jelek, ada bulan, ada hari. Jadi tentu di agama Konghucu ini kita ada bintang sionya ya, kalau memang tidak baik bisa dengan cara kias minta keselamatan pada dewa dewi gitu. Nah, ini simpelnya seperti itu ya. Kesehatan jiwa ya, maupun jalan maupun bawa mobil dalam perjalanannya berdoa sesuai agama masing-masing ya. Keyakinan pasti semua orang perlu keselamatan. Buat apa kalau kita sehat-sehat tapi nggak ada keselamatan kan? Kena bencana apa musibah ya. Makanya kita berdoa sesuai agama masing-masing dan keyakinan masing-masing. Oke, pertanyaan terakhir kok, menurut Koko keselamatan manusia itu tergantung usaha manusia sendiri atau usaha dari yang lain? Banyak unsur ya, kayak ya tentu orang seperti keselamatan dari orang itu juga penting. Seperti kalau bawa mobil mesti hati-hati ya enggak, beda dengan kita naik pesawat ya. Itu kalau musibah ya itu takdir ya enggak ya, tapi kalau keselamatan orang ya itu sangat penting. Maupun jalan kaki, kalau menghadap ke langit dia pasti bisa jatuh juga kan. Jadi keselamatan lihat dari sisi mana ya kan? Tentu kalau karma ya kita susah cerita yang namanya karma seseorang, maka orang harus berbuat baik supaya meringankan hal-hal yang buruk ya, supaya jauh dari hal-hal buruk. Keselamatan baru bisa baik ya, kalau kita berbuat baik, intinya kita berbuat baik lah gitu ya. Nah, dari agama Konghucu yang dijawab oleh Ko Andi Wijaya, dia mempercayai bahwa keselamatan itu dipengaruhi oleh bintang atau shio, di mana untuk menghindari nasib yang kurang beruntung. Hal ini juga dapat menjadi penentu untuk meminta pertolongan kepada dewa untuk membantu dan menjaga manusia. Dia juga mempercayai usaha manusia dengan berbuat baik dan memberikan keselamatan. Dan jika dilakukan perbuatan jahat, maka akan dibalas atau diberi konsekuensi dalam karma. Nah, keselamatan yang dia maksud berarti manusia hidup sehat, bahagia, dan tidak diganggu oleh malapetaka. Lalu usaha manusia juga menentukan keselamatan, tetapi ada hal yang tidak bisa dikontrol, seperti takdir. Dalam kekristenan, keselamatan, nasib, perlindungan tidak ditentukan oleh bintang atau shio, tetapi hanya dari Allah Tuhan. Ramalan atau nasib tidak dapat digambarkan atau dipertanyakan. Lalu, untuk meminta pertolongan dan keselamatan dari dewa, hal ini bertentangan karena Tuhan hanyalah satu kesatuan, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, yaitu Tritunggal. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk usaha manusia dengan melakukan perbuatan baik itu dan hukum karma, seperti sama dengan agama Buddha, bahwa dalam kekristenan penting juga untuk manusia hidup bermoral, tetapi perbuatan baik tidak menjamin keselamatan. Keselamatan yang dimaksud sebagai perlindungan dari penderitaan penyakit, malapetaka. Nah, Alkitab itu melihat keselamatan lebih dalam dari sekedar bebas dari kesusahan fisik, seperti diperdamaikan dengan Allah, dibebaskan dari dosa, menerima hidup kekal. Nah, bahkan orang percaya tetap bisa mengalami penderitaan.
Keselamatan bukan untuk mengontrol nasib, melainkan diberikan kepada Allah. Bukan menghindari semua sakit, melainkan untuk menebus dosa dan maut. Dalam Alkitab, keselamatan bukan terutama pelepasan dari malapetaka sementara, tetapi penebusan dari dosa dan penghukuman melalui Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari berbagai pandangan yang melihat keselamatan sebagai hasil perbuatan baik, hukum karma, perlindungan dari dewa, penentuan nasib melalui show atau bintang, atau sekedar terhindar dari sakit dan malapetaka, Alkitab menawarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang keselamatan. Dalam kekristenan, masalah utama manusia bukan hanya penderitaan, tetapi dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Manusia yang melakukan dosa perlu mendapatkan keselamatan. Dari Matius 1 ayat 21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Efesus 2 ayat 8, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Dari Markus 10 ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Karena itu, keselamatan bukan dicapai dalam amal baik, karma, nasib, atau usaha manusia menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan diterima melalui iman dan anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Di dalam Kristen, keselamatan bukan hanya bebas dari bencana sementara, tetapi pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, penebusan, dan penghukuman, dan memperoleh hidup yang kekal. Perbuatan baik tetap penting, tetapi bukan dasar untuk memperoleh keselamatan.